Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat menjalankan ibadah puasa. Hari ini kita berada di 29 Ramadan dan insya Allah kita sebentar menunggu pengumuman dari pemerintah apakah besok kita sudah bisa melakukan Idul Fitri ataupun belum. Hari ini sebetulnya kami tidak punya video untuk perihal pertanian, namun karena kita tidak punya kegiatan dan sambil ngabuburit kita akan sedikit membahas persiapan untuk penanaman di 10 hari ke depan ataupun 1 minggu ke depan setelah lebaran. Kita akan menanam semangka dan kita akan membahas sedikit pupuk dasar yang kami gunakan ketika menanam semangka. Tapi seperti biasa, sahabat tani yang melihat video ini agar kiranya menekan tombol subscribe sehingga kedepannya channel ini lebih berkembang. Pada dasarnya ketika kita menanam semangka, kita itu tidak diwajibkan menggunakan pupuk dasar, cuman itu terserah si pelaku itu sendiri apakah ingin menggunakan pupuk dasar ataupun tidak, tergantung dari petani itu sendiri. Namun bercerita tentang pengalaman, setiap saya menanam semangka saya selalu menggunakan dasar sebagai, apalagi kalau masalah pupuk dasar saya itu sering gunakan yang namanya, bukan sering, setiap kali saya menanam semangka saya selalu menggunakan dolomit ataupun kasur pertanian. Dan yang kedua, saya juga biasa menggunakan biofosfat, ataupun sahabat tani tidak punya biofosfat bisa juga menggunakan SS Amopos ataupun bisa menggunakan kohe ayam. Cuman kalau kohe ayam itu prosesnya lama dan kalau masalah untuk mensuplainya itu, kalau di kampung saya itu masalah kotoran ayam itu sangat susah, jadi saya hanya menggunakan dolomit dengan biofosfat ataupun SS Amopos. Dan apabila sahabat tani punya kohe ayam ataupun kotoran ayam bisa juga menggunakannya, cuman itu harus difermentasi terlebih dahulu. Untuk masalah kotoran ayam itu untuk masalah prosesnya itu dirasa cukup lama karena harus difermentasi terlebih dahulu. Dan seperti yang saya bilang tadi, untuk masalah suplainya itu kalau di kampung saya itu sangat susah. Jadi untuk masalah kotoran ayam bukan tidak pernah saya gunakan, cuman untuk fase penanaman dari 10 kali penanaman saya cuma menggunakan sekitar 2 kali untuk kotoran ayam, karena itu tadi prosesnya lama harus dilakukan fermentasi. Jadi saya hanya menggunakan dolomit. Untuk masalah dolomitnya, dalam 1 hektar itu saya biasa menggunakan sekitar bahkan kurang dari 1 ton. Masalah dolomitnya sih itu tergantung dari pH tanah yang akan kita tanami, apakah itu sangat asam ataupun masih istilahnya pH-nya masih netral. Itu tergantung kebutuhan, apakah masih pH-nya masih tinggi ataupun sudah rendah. Jadi sesuaikan, apabila masih rendah dosisnya ditambah, dan apabila pH-nya masih bagus tidak usah pakai dolomit. Dan yang paling seringnya saya tidak pernah tinggalkan yang namanya biofosfat. Untuk masalah takaran dari pupuk dasar yang biofosfat ataupun SS Amoposnya itu, untuk per lubang tanam itu sekitar 20 gram per lubang tanam. Jadi kalau semisal 3.000 tanaman ataupun sekitar 1 hektar, saya biasa menggunakan itu sebanyak 50 kg biofosfat. Untuk masalah harga, kalau di kampung saya ataupun di kabupaten saya itu di Kabupaten Bulukumba, kalau biofosfat itu 50 kg-nya itu harganya 300-an lebih. Jadi mungkin agak mahal, tapi fungsinya itu sangat luar biasa untuk tanaman, apalagi di tanaman semangka. Untuk masalah pupuk dasar, mungkin sahabat tani sudah paham. Saya cuma menggunakan, paling sering saya gunakan itu, yang tidak pernah saya lupakan, biofosfat ataupun SS Amopos. Dan yang kedua
adalah kapur pertanian ataupun dolomit, dan yang ketiga kohe ayam ataupun kotoran ayam. Selanjutnya kita masuk di olah ataupun pengolahan lahan. Sebelum kita traktor ataupun kita olah, kita harus menabur dolomit. Apabila pH tanah yang akan kita tanami itu sangat rendah, kita tabur pakai dolomit. Setelah 1 minggu setelah tabur, kita bisa mengolahnya, dan setelah kita olah, kita buat bedengan, kita bisa menaburkan pupuk dasar yaitu biofosfat ataupun SS amobosnya. Itu proses penggunaannya itu per lubang tanam, jadi tidak usah terlalu, karena kalau kita tabur rata dengan bedengan itu terlalu boros. Jadi kita di sini untuk memperhemat biaya ataupun ongkos, itu kita hanya menggunakan di lubang tanam yaitu 20 gram per lubang tanam. Jadi agak irit dibandingkan dengan menaburnya rata dengan bedengan. Untuk masalah proses awal menanam semangka ataupun tahap awal menanam semangka yaitu di pupuk dasar, mungkin hanya itu, karena ini hanya sekedar, bukan sedikit, mohon maaf, ini hanya sekedar perbincangan, jadi mungkin agak rumit untuk dijelaskan. Jadi intinya sahabat tani, ikuti terus video dari kami dengan cara menekan tombol subscribe agar bisa mendapatkan info-info terbaru terkait pertanian. Jadi 1 minggu setelah lebaran ke depan, insya Allah saya akan mulai mengolah tanah ataupun menebar pupuk dasar dan melakukan proses pembibitan. Mungkin hanya itu. Terima kasih telah menemani kami untuk ngabuburit di 29 Ramadan. Semoga sahabat tani yang masih menjalankan ibadah puasa tetap diberi keselamatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin hanya itu dari kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.